Di video kali ini kita akan mencari tahu gimana cara membuat virtual machine di VirtualBox. Dan sebelum kita membuat virtual machine-nya, ini kalian harus punya atau kalian harus nyiapin dulu ya file ISO yang nantinya akan digunakan. Ini gue udah nyiapin yang ISO Linux Mint ya. Kalian bebas mau pakai ISO apa aja, karena nanti prosesnya kurang lebih sama ya. Jadi kalian siapin dulu ISO-nya. Kalau kalian udah punya ISO-nya, kalian bisa langsung membuat virtual machine-nya. Kita buka dulu VirtualBox-nya. Untuk membuat virtual machine yang baru, ini kita tinggal klik yang new ini aja nih. Atau kalian bisa dari sini juga nih, machine, terus new. Sama aja. Di baris nama ini tentu saja kita isi sama nama virtual machine-nya ya. Namanya bebas aja. Ini mungkin gue kasih nama kayak gini aja ya, VM pertama gitu. Terus untuk folder, ini kita biarin default aja ya kayak gini. Folder ini merupakan lokasi di mana file virtual machine-nya akan disimpan. Terus untuk ISO-nya, yang ini ISO image, ini kita pilih file installer sistem operasinya. Sistem operasi yang mau diinstal di virtual machine-nya. Yang ini ya, yang tadi nih, yang Linux Mint ini kalau dikasih gue. Jadi kita pilih aja, kita cari. Tadi gue simpen di download, terus ISO, terus kita pilih file ISO-nya. Setelah kepilih kayak gini ya udah ya. Ini untuk edition, ini biasanya untuk Windows. Jadi karena gue install Linux, ini nggak bisa dipilih ya. Terus ini untuk type, ini sesuaikan aja. Kalau kalian install Windows, kalian isi sama Windows. Atau nggak usah juga, kayaknya nggak apa-apa ya, karena ini keisi otomatis nih. Terus untuk subtype, ini kenapa Ubuntu? Karena gue install Linux Mint yang base-nya Ubuntu. Di sini nggak ada pilihan Linux Mint, jadi otomatis kepilih Ubuntu. Terus untuk version, ini kalian sesuaikan aja. Kalau kalian pakai yang 64 bit, ya pakai yang 64. Pilih yang 64 ya maksudnya. Kalau kalian pakai yang 32, kalian pilih yang 32. Terus untuk checkbox yang kecil ini nih, yang skip unintended installation, ini opsional ya sebenarnya, tapi gue prefer di checklist aja nih. Karena kalau nggak dicek atau nggak dicentang, ini nanti si VirtualBox-nya akan mencoba untuk men-setup OS-nya secara otomatis berdasarkan isian atau value yang kita isi di sini. Ini kalau nggak dicek ya. Jadi gue nggak mau kayak gitu. Jadi ini di skip aja nih, dicentang maksudnya ya. Terus untuk ini udah beres ya, name and operating system, unintended install juga udah beres, kita skip yang ini. Selanjutnya ini kita masuk ke hardware-nya. Yang base memory ini akan mengatur berapa banyak RAM yang dialokasikan ke virtual machine-nya. Jadi ini biar aman, kita alokasikan RAM sampai batas hijaunya aja ya. Kayak gini. Ini kalau kalian pentokin ke kanan, ini artinya virtual machine-nya akan memakai hampir semua RAM yang ada di PC kalian. Dan ini harusnya bikin sistem utama jadi lemot ya. Atau bahkan mungkin nge-crash atau nge-hang gitu. Jadi kita atur sampai batas yang amannya aja nih, yang hijau. Terus untuk prosesor, kalau bisa jangan melebihi batas yang warna hijau juga ya, biar sistem utamanya tetap stabil gitu. Terus untuk checkbox yang ini nih, yang enable EVI, ini nggak harus kita centang ya kayaknya, karena kita cuma nginstal Linux Mint. Kalau kalian menginstal Windows 11 atau Macintosh atau bahkan mungkin Hackintosh ya, setahu gue ini harus dicentang. Bahkan di beberapa distro Linux juga kayaknya harus ada yang dicentang ya. Kayak Fedora atau Kali Linux mungkin harus juga. Gue nggak tahu. Intinya kalau kalian menginstal Windows 11, Macintosh atau Hackintosh, ini harus dicentang. Untuk kalian yang mau install Linux, ini kayaknya kalian udah lebih ngerti ya. Jadi ya kayak gitu untuk EVI. Selanjutnya ini kita masuk ke hard disk nih. Di bagian harddisk ini ada 3 pilihan ya. Ada create a virtual disk now,
Atau kita bisa pakai virtual disk yang udah ada nih. Dan ini pilihan ketiga ada yang don't add virtual hard disk. Ini gue nggak ngerti gimana caranya ya. Jadi kita skip aja. Terus untuk pilihan yang kedua ini gue juga nggak punya virtual disk image-nya. Jadi otomatis yang ini kita lewat ya. Kita akan membuat virtual disk yang baru. Di sini, ini lokasi penyimpanan virtual hard disk-nya. Virtual hard disk image. Kita biarin default aja kayak gini. Terus ini untuk ukurannya. Ini juga kayaknya gue biarin 25 GB aja ya kayak gini. Terus untuk formatnya atau tipe virtual disk-nya, ini kita pilih yang VDI atau virtual disk image. Karena katanya ini yang paling direkomendasikan ya. Terus untuk checkbox yang ini kalau kita centang, si virtual disk image-nya akan langsung dibuat sebesar ukuran maksimal yang kita tentukan. Di kasus ini 25 GB ya. Jadi nanti si VDI-nya otomatis dibuat sebesar 25 GB. Kalau nggak kita centang, si pre-allocate-nya ini, nanti si VDI-nya akan berukuran sesuai sama kebutuhan hard disk si virtual mesinnya. Atau istilahnya dynamic grow gitu ya. Jadi kita biarin aja kayak gini, nggak dicentang ya. Dan harusnya udah untuk setupnya kayak gitu aja. Kita klik finish. Nanti si virtual mesinnya otomatis dibuat kayak gini. Dan ini buat referensi aja. Kayaknya kita jalanin si virtual mesinnya ya. Jadi kita bisa klik kanan, terus start aja nih. Yang normal start. Atau kalian bisa klik yang ini ya, yang start ini. Normal start, ini sama aja harusnya. Karena ini baru pertama kali gue ngejalanin si virtual mesinnya. Jadi ini gue harus masuk ke proses instalasi OS-nya dulu. Proses instalasi OS di virtual mesinnya. Dan proses ini kayaknya dipercepat ya nantinya. Karena ini cuma nampilin instalasi doang. Jadi ya, proses ini akan dipercepat. Setelah proses instalasi OS-nya beres, ini harus kita matiin dulu si virtual mesinnya. Caranya kalian bisa balik aja ke virtual box-nya, terus kalian matiin aja si virtual mesinnya. Cara matiinnya tinggal klik kanan, terus stop aja si virtual mesinnya. Setelah status virtual mesinnya berubah jadi powered off, ini kita bisa start lagi untuk masuk ke virtual mesinnya. Dan karena kita udah melakukan proses instalasi sistem operasinya, ini harusnya si virtual mesinnya masuk ke sistem operasi yang udah kita install barusan. Dan ya, ini kita udah berhasil masuk ke sistem operasi yang barusan kita install di virtual machine. Ini kalau kita coba-coba dikit, OS-nya harusnya udah normal juga nih kayaknya. Kayak gini ya, ini udah normal harusnya. Karena ini udah normal, kita matiin aja ya si virtual mesinnya. Cara matiinnya sama aja kayak tadi. Kalian balik ke virtual box-nya, terus klik kanan di virtual mesin yang mau kalian matiin, terus kalian tinggal stop aja si virtual mesinnya.
nanti harusnya otomatis si virtual mesinnya mati ya, atau ke stop gitu. Atau kalau komputer itu kayak dimatiin gitu ya. Jadi harusnya udah cukup aja untuk video kali ini, kayak gitu aja ya. Di video kali ini kita udah berhasil membuat virtual mesin dan kita udah berhasil juga menginstal sistem operasi di virtual mesin yang kita buat barusan. Jadi ya udah kayak gitu aja untuk video kali ini. Thanks buat yang udah nonton videonya sampai beres. Sampai jumpa di video selanjutnya.